Dipersembahkan oleh Makin hari makin berani jadi artis penuh sensasi. Komentar pun jadi bernyali. Awas nanti hilang kendali. Emosi kadang diumbar-umbar macam drama nggak kelar-kelar. Jalan-jalan sampai Korea, pas pulang kok ada yang beda. Banyak uang, banyak rezeki, banyak haters datang dan pergi. Jadi artis selalu ada yang iri, komen nyinyir netizen masa kini. Masalah datang biar bagaimana, tetap harus ingat keluarga. Apapun masalah mereka selalu ada, lewat negatif dengan positif saja. Awas, awas lambe julid, jaga bicara sebelum jadi rumit. Awas, awas lambe julid, hidup jangan dibikin sulit. Oke, masih di Q&A Lambe Julid bersama Nikita Mirzani dan juga Mbak Kumala Sari. Kita akan bahas fokus terkait dengan nikah siri. Sebagaimana diketahui nikah siri ini sayangnya di Indonesia ini masih terus terjadi dan yang dirugikan ini adalah perempuannya karena tidak ada status hukum di situ. Jadi anak dari hasil perkawinan nikah siri ini pun juga menjadi korban yang akhirnya tidak diakui oleh negara. Mbak-mbak berdua ini belajar apa yang kira-kira moral of the story-nya ketika pernah nikah siri, punya pengalaman itu yang bisa dibagi ke orang lain supaya enggak bisa kejadian itu lagi menimpa ke mereka? Ya mungkin khususnya kalau aku ngerasa gini, karena aku dulu pernah menikah gitu kan, dan kebenaran kalau pasangan aku Gali Ginanjar, dia juga pernah menikah. Jadi waktu itu kita berpikir lebih yang kesimpel gitu kan. Aku dan dia bukan tipe orang yang hobi misalnya oke lah pesta perkawinan, tapi kita juga kan pernah punya masa lalu pesta pernikahan yang memang udah cukup lumayan mewah misalnya. Jadi aku berpikir ya udahlah daripada kita mungkin pasangan ribet lah gitu. pacaran beberapa bulan untuk menghindari hal-hal yang kurang baik, lebih baik kita nikah siri dulu sambil penjajakan sifat. Karena kalau udah nikah resmi kan ya amit-amit ya, semua orang juga kalau udah menikah nggak akan mau bercerai gitu. Ya, tapi kan kita punya pengalaman hidup yang berbeda nih, karena janda sama duda tuh pasti lebih sama-sama egois biasanya gitu. Beda sama pernikahan kita dulu yang masih belum sama-sama pernah nikah gitu. Jadi tapi ngerasa nggak akhirnya ini salah juga nih kayaknya saya. aku juga ada limit sih. Jadi di limit aku ketika nanti udah persamaan karakter atau udah mulai saling persamaan pemikirannya udah ketemu, baru nanti aku lebih yang oke deh kita baru resmiin gitu. Oke, kalau Nikita gimana? Sama aja. Tapi Nggak, kalau nyesel nggak? Niki enggak sih, nggak nyesel. Kalau Niki lebih ke nggak mau gagal lagi gitu kan. Jadi Niki lebih kayak perkenalan aja gitu dengan pernikahan siri, sejak sering berjalannya waktu kan saling tahu sifat satu sama lain, ternyata nggak cocok jadinya kan Benar. pisahnya nggak Nggak ribet-ribet terlalu banget rumit. gitu loh. Karena kan Niki menikah udah 2 kali. Niki kan nggak pernah Iya. dalam hidup bermimpi bakalan jadi janda tuh nggak pernah Iya. gitu. Jadi lebih alasan karena lebih simple aja gitu akhirnya Iya. nikah siri. Saya buka lagi bagi yang ingin bertanya silakan Mbak. Terancam enggak hak-haknya gitu? Artinya ketika nikah siri tentu berbeda dengan nikah resmi secara negara. Hak untuk anak, hak untuk Nikita sama Kumala dan lain sebagainya gimana? Enggak, kalau Niki nggak terancam sih. Biasa aja. Enggak ya? Enggak. Dan Niki juga baru nikah siri baru pertama kali. Jadi pernikahan siri Niki itu bukan pernikahan siri pada umumnya ya, yang Ya. cuma nikah gitu doang. Kalau pernikahan siri Niki itu ada surat. Jadi ketika surat itu dibawa ke pengadilan agama, itu akan keluar buku nikah gitu. Begitu. Saya nggak mengerti, Anda tahu nggak nikah siri itu nggak ada dalam Islam? Aku juga nggak ngerti Nggak Bunda. ada. Jadi kalau udah nikah ya nikah namanya. Dan Iya. dicatatkan. Yang Anda penting tadi ijab barusan kabul. bicara, Betul. Kumala Sari, per pesta itu nggak ada dalam Al-Quran harus Iya. pesta. Nggak ada. Betul. Ijab kabul, Iya. kalau ada saksinya, Itu sah. sama, iya. Itu nama bukan nikah siri. Itu nikah benar. Iya. Jadi jangan dicampur aduk kalau nggak pesta namanya nikah siri ya enggak lah. Ya udah Mungkin nikah maksudnya nikah konteks benar. Nikah tercatat oleh Iya, negara. mungkin dalam Iya, konteks iya. hukum. Udah, maaf itu kalau nikah secara Islam ya itu nggak perlu juga pakai negara. Iya. Islam ada mengatakan tetap kalau ada saksi,
ada wali, Ya. sah adanya. Betul. Itu kan dibuat negara karena kita emang menghukum negara. Ya. Jadi saya menganggap sebetulnya Anda nggak kayak nikah siri, Anda berdua nikah benar kalau ada Ya. buku nikahnya, Ya. apalagi itu udah Nikah pernikahan sah, pasti begitu. itu. Oke. Mbak Nini, Nah, Mbak Nuni ingin saya bertanya atau iya. Mbak Yuli? Saya pengen nanya nih ke Kumala yang tadi belum sempat kita explore banyak tentang Kumala nih. Perbedaan yang cukup signifikan dari dulu yang demikian sekarang yang luar biasa begitu, itu berpengaruh ke karir di dunia artis nggak sih? Semakin banyak job, semakin banyak duit dan lain sebagainya begitu. Ya, yang aku rasain sih alhamdulillah berbeda banget ya. Pertama nggak nyangka juga sekarang aku jadi viral gitu ya berita transformasi aku gitu. Karena memang sebenarnya keinginan kurus itu bukan karena dibuat-buat gitu. Karena emang mengalami apa namanya diskriminasi di lingkungan gitu kan. Yang aku ngerasa aduh kayaknya gue harus memperbaiki diri gitu. Dan aku tipe orang yang suka banget dengan challenge apapun namanya tantangan tuh aku suka banget. Jadi aku menantang diriku yang tadinya selalu makan nasi 3 piring gitu kan. Gimana caranya sampai bisa nggak makan nasi putih gitu kan. Yang nggak suka olahraga gimana caranya sampai bisa olahraga. Ya, jadi aku harus menargetkan diri aku gitu. Yang benar-benar apa yang aku nggak suka tuh harus aku rubah mindsetnya menjadi apa yang aku suka gitu. Iya, Mbak Yuli dulu nanti habis Mbak Retno, silakan. Oke, tadi kan Mbak Kumala bilang semua natural, nggak ada yang operasi. Kalau nggak ada operasi, kenapa bisa habis 4M? Apakah operasi plastik dan kurus itu ada suatu addiction? Orang mau kurus, mau cantik, operasi itu dia addicted. Jadi Tapi nggak you operasi keep- kan? Enggak. Enggak. Aku Makanya nimbrung, rada- aku nimbrung. Soalnya kalau ngelihat dari bentuk pra dan sekarang, itu tidak kan operasi, tidak mungkin ya. berubahnya itu Iya, ini hidungnya aja luar yang biasa. operasi, hidungnya Bahkan aja. sampai Iya. warnanya aja berubah loh. Kalau Ya, badan kayak- sih enggak. Jadi Kalau nggak badan cuma sih kalau enggak. badan aja. Hidungnya aja. Kalau hidung aku memang dioperasi tapi karena something juga. Jadi pada saat itu aku kan di filler. Pertama kali filler tuh aku filler model di Indonesia tuh aku gitu kan. Iya. Jadi selama 2-3 tahun aku melakukan filler beberapa kali, itu pun cuma di batang dan ternyata mengakibatkan infeksi. Oke, Dan filler ini maksudnya untuk filler tuh dimancungin? buat mencungin hidung, Oke. tapi karena hidungku nggak terlalu parah. Kalau dulu kan memang kalau muka kita gemuk, ya otomatis hidungnya hilang lah ya kan. Tapi kan makin orang langsing juga Tapi pasti aku lihat bentuk tubuh. dagunya beda. Kalau saya benar nggak tuh? saya Dagunya enggak? Enggak Saya sama maaf sekali. benar. Kamu nggak beda, kamu you are beautiful all the time. Iya. Why you have to be Ya, surgery? ya. You are beautiful. Cuma gendut. Betul, Gendut, untuk anak ya, muda gendut. gendut nggak lucu. Mami, yang dibahas itu adalah karena sebelumnya nih yang tadi ditunjukin tadi sama yang sekarang itu penampakannya bedanya 180 Karena satu jadi derajat. bambu, satu jadi manis. Iya, 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 iya. Makanya Benar, saya Dia pakai bilang lipstick, pakai warnanya mata. aja lah. Cantik dia. Dia cantik. Mbak Retno, silakan. Cuma gendut aja. Mami, tapi perasaan selama di Langsing ini kita nggak pernah lihat dia ada di sinetron ya, kan? Iya apa tuh kurusnya dia itu buat tujuan tertentu apa untuk peran utama sih kita belum pernah lihat di sinetron ini ya. Ada Tapi juga belum Gimana terjawab, tuh? Mbak. Aja yang nggak pernah Ada, nonton ada. TV, Ada, Mama. Dia sering di TV. ada, sering. Belum terjawab 4M-nya itu untuk apa kalau nggak operasi? Buat Tadi neneknya, ceritain Mbak. yang katanya Iya. sekali treatment 15 juta tuh treatment Ya. apa itu? Jadi aku itu kemarin tuh sampai salah satu media itu aku jadi apa namanya dari seluruh artis yang ada mereka pilih aku gitu kan karena memang transformasi aku itu sangat mencengangkan gitu. Tapi mereka juga pengen tahu kan apa sih biayanya kemana aja sih gitu. Jadi contohnya kayak aku di salah satu klinik gitu kan itu aku setiap minggu melakukan infus kromosom. Saya jadi pengen tahu kliniknya apaan. Oh gitu ya, boleh nyebutin ya, boleh nyebutin. Infus kromosom itu berapa? Itu biayanya? 15 juta sekali infus. 15 juta, kemudian Seminggu sekali. Kemudian sekali. Treatmentnya harus berapa kali? Itu sih terserah kita kan. Ah. Kalau aku tipe orang yang emang punya duit mau ngapain ya kan Kromosom daripada itu untuk apa, Mbak? kromosom itu Kromosom buat apa? bikin kulit kita jadi bening, jadi licin, terus Oke. dia memperbaiki kultur rambut ya. Karena kan Oke. aku suka cat rambut juga parah kan. Jadi terus kuku-kuku gitu kan yang biasanya suka rapuh itu Jadi bagus lebih banget untuk bahagia. Kalau aku berpikir gini,
kita punya uang banyak buat apa gitu. Salah satu misalnya investasi aku udah ya kan, bisnis udah. Ya lebih baik ngerawat diri sendiri gitu daripada uangnya ngaco beli narkoba atau buat yang lain gitu kan. Oke, Tapi jadi kalau kalau gitu. mau nanya Boleh, dong, boleh, silakan, bener nih yang Mbak ini Rati. tadi. Kamu lebih bahagia kah sekarang? Oh iya jelas lah. Pertama bahagianya gini, dari hal yang kecil aja. Biasanya kalau aku ke mall, itu dulu zamannya gendut gini, mau ke Mangga 2 aja tuh udah susah. Karena ukurannya kan ukuran emak-emak lah ya, ibu-ibu gitu yang big size. Kalau sekarang aku bisa pakai model-model apa merek-merek yang branded gitu. Bahkan merek yang branded itu sekarang kegedean semua sama aku karena badanku udah extra S, bahkan XXS. Jadi malah ada tersiksanya, tapi minimal aku bisa punya baju-baju tuh nggak kalah sama artis yang lain, misalnya dari baju gaun pesta yang keren. dan itu bikin Mbak Kumala happy tentunya. Dan itu gitu. bikin aku happy. Cantik jelita, aku mau izin. Ananda berdua cantik jelita. Cantik sementara itu hilang. Saya mengharapkan Anda berdua, contoh nih kita pegang janjimu, jalan bagus aja, bergaul sama orang bagus juga, kan kita udah dewasa. Jadi kalau kita bagus semua, nggak perlu dioperasi. Kalau emang kita cacat, yes perlu. Tapi kalau nggak, kamu percaya deh, orang, maaf kan kamu udah tadi bilang, orang cantik tuh banyak. Bener. Tapi orang cantik lahir dan batin itu yang sedikit. Kamu bisa kalau kamu mau. Jadi jangan tergila-gila sama sesuatu and you have to long way to go. Kamu harus cantik sampai tadi husnul khotimah. Terima kasih. Bu Elsa. Iya, Mbak Kumala. Ya. Iya, kalau saya lihat yang sebelum transformasi itu sebetulnya Anda sangat manis sekali. Jadi itu tipe kulitnya lebih halus saya lihat ya, karena berminyak, karena tapi untuk sebetulnya hanya tubuhnya dan tidak terlalu gemuk saya bilang. Lebih gemesin ya Mbak ya? Jadi mungkin manusia kurang gitu, Bu. olahraga ya. Nah jadi saya sebetulnya agak miris. Mbak bilang bahwa saya mau menyenangkan diri, uang 4 miliar saya punya duit, kenapa saya nggak, saya pikir uang itu cukup besar, apalagi dalam ekonomi Indonesia saat ini. Nah bagi saya mungkin saya memberikan saran, apakah kita bisa berbagi uang itu kepada orang-orang yang tidak punya, kepada orang tua, keluarga. Saya rasa itu lebih baik karena Anda sudah cantik, sudah manis. Saya bilang bukan cantik ya, tetapi lebih manis. Kenapa? Kalau orang manis itu tidak pernah membosankan dibanding orang cantik. Gitu. Tapi mungkin kita nggak tahu aja kali. Ngebantu orang lain juga nggak? Oh iya Pak, itu banget. Dan aku juga ada pesantren sendiri. Tapi aku nggak pernah expose itu di media sosial. Atau aku undang infotainment khusus untuk misalnya acara sama anak yatim piatu. Segala macam aku nggak pernah. Karena menurutku itu ibadah ya kan. Amal itu namanya ria kalau dikasih tahu ke orang-orang. Saya akan kasih ke Naila setelah jeda berikut ini. Kita harus break dulu, tetaplah bersama Q&A Lambe Julid. Dipersembahkan oleh